Rahel pun juga tidak bisa menyembunyikan rasa kesalnya. Wendy, apa kau benar-benar yakin pria itu akan mampu membeli barang di toko ini? Ayolah, jangan bercanda. Aku tidak sedang bercanda, Rahel. Dia memiliki kartu Black Gold. Dia pengunjung VIP. Hahaha. Sekali lagi Yuri tertawa keras. Pengunjung VIP kau bilang? Hei, dengar, dia cuma seorang pelajar miskin di kampus kami. Safia memandang Geralt dengan tatapan kesal dan berkata, Geralt, tidakkah kau malu pada dirimu sendiri? Kenapa kau tidak segera pergi saja dari sini? Hahaha. Pengunjung lain turut menertawakan Geralt. Kejadian di toko ini sungguh hiburan bagi mereka. Wendy merasa berada di posisi yang sulit karena Rahel juga tidak membelanya. Geralt melihat sekeliling, orang-orang masih tertawa dan memandangnya rendah. Ia lalu memutuskan menuju kasir dan mengeluarkan kartu Black Gold dari kantong celana. Aku beli tas edisi khususnya. Geralt, kenapa kau harus berpura-pura punya uang? Kata Safia. Sementara Rahel masih terkejut melihat kartu Black Gold yang diletakkan Geralt di meja kasir. Pasalnya, kartu Universal Global Supreme Shopper hanya dikeluarkan untuk keluarga-keluarga kaya dan berkedudukan tinggi di dunia. Jadi tidak diragukan lagi kalau pemilik kartu itu pastilah orang yang sangat berada. Dari sisi yang lain, Wendy bergegas mengambil kartu itu dan memasukkannya ke alat pembaca. Lalu Geralt mengetikkan tanggal lahirnya sebagai PIN dan transaksi berhasil. Oh, ya Tuhan. Semua orang terkesiap. Pria ini baru saja membeli Hermes edisi khusus seharga $55.000. Dia benar-benar orang kaya. Sungguh rendah hati sekali. Para pengunjung memandangi Geralt penuh takjub. Dari tempatnya berdiri, Yuri sungguh tidak percaya dengan yang baru saja disaksikannya. Bagaimana bisa si miskin ini tiba-tiba menjadi kaya? Ada rasa sesak di dadanya. Beberapa saat lalu dia menunjukkan wawasan luasnya soal barang-barang mewah. Sekarang Yuri tidak lebih dari seorang badut. Hal yang sama juga dirasakan Safia. Dari mana kau dapatkan kartu itu, Geralt? Bagaimana bisa dia membeli tas mewah edisi khusus seharga $55.000 semaunya? Safia lebih tidak percaya karena Geralt membelinya menggunakan kartu Universal Global Supreme Shopper. Bahkan kartunya saja sudah bernilai tinggi. Apa sungguh dia sendiri yang membelinya? Apa ini nyata? Geralt memandang Safia tanpa berkata sepatah kata pun. Dia masih bisa merasakan sakit hatinya atas kejadian malam lalu. Saat ini yang ada di kepalanya adalah, kakakku memberiku kartu ini dan aku bisa membeli apapun sampai $300.000. Tuan, saya akan segera mengemas tas ini untuk Anda. Mohon menunggu sekitar 30 menit. Karena ini adalah barang yang sangat eksklusif. Jadi kami harus memastikan mengemasnya dengan baik. Geralt merasa gugup menyadari semua orang di toko masih memperhatikannya. Akhirnya dia memutuskan menolak penawaran Wendy dan mengambil tas itu lalu bermaksud segera meninggalkan toko. Berhenti, tunggu. Dengan pandangan masih menghina, Yuri menghentikan langkah Geralt dan menghalanginya pergi. Apalagi yang kau inginkan? Jawab Geralt dingin. Yuri mendengus kesal dan menunjuk kartu Black Gold di tangan Geralt. Aku curiga kau pasti mencuri kartu itu dari pemilik aslinya kan? Lagi pula apa susahnya juga mendapatkan password di zaman yang canggih seperti sekarang? Yuri lalu beralih ke Rahel. Rahel, lebih baik kau laporkan ini pada manajermu. Jika kartu ini memang benar hasil curian, tentu akan menjadi reputasi buruk bagi toko kalian jika publik tahu.
Safia sependapat dengan Yuri, benar, Rahel. Lagi pula lihat saja penampilannya. Bagaimana mungkin gembel macam dia bisa memiliki kartu eksklusif dan membeli tas mahal. Rahel merasa apa yang dikatakan Yuri dan Safia masuk akal juga. Dia memandang Gerald dan berkata, "Tuan, mohon tunggu sebentar. Manajer kami akan segera datang." Pengunjung lain dengan sigap menghalangi jalan Gerald agar dia tidak bisa menuju pintu keluar. Gerald tidak menyangka urusan membeli tas saja bisa jadi serumit ini. Akhirnya dia pasrah, karena akan percuma untuk berusaha keluar dari toko ini sekarang. Dia memutuskan menurut saja, menunggu manajer toko datang. Segera setelahnya, seorang wanita kisaran usia 30-an mengenakan baju yang sangat elegan menghampiri mereka. Rahel segera memberitahu manajernya bahwa mereka mencurigai Gerald telah mencuri kartu Black Gold. Manajer toko memandang Gerald dengan saksama, lalu tersenyum dan berkata, "Maaf tuan, jika Anda tidak keberatan, boleh saya lihat kartu Black Gold Anda?" Ujar manajer itu dengan sopan. Tentu dia harus bersikap profesional sebagai manajer toko ternama dan tidak boleh menilai pengunjungnya hanya dari tampilan luar saja. Gerald tidak bisa melakukan apa-apa selain menuruti manajer toko dan menyerahkan kartu Black Gold-nya. Manajer toko membawa mesin pembaca khusus dan dengan lihai memasukkan kartu itu ke slot. "Tuan, bisa Anda sebutkan nama belakang dan nomor identitas Anda?" tanya manajer toko dengan ramah. "Namaku Gerald Crawford dan kakakku Jessica Crawford." Meskipun kakaknya sudah menjadikan tanggal lahirnya sebagai PIN, tapi Gerald belum yakin atas nama siapa kartu itu didaftarkan. Dia lalu juga menyerahkan kartu identitasnya ke manajer toko. "Sekarang mari kita lihat apa yang akan dikatakannya," Yuri berkata dengan senyum sinis dan nada penuh kemenangan. Dia lalu mengeluarkan ponselnya dari saku, bersiap menelpon polisi jika benar kebohongan Gerald terungkap. Manajer toko masih memproses pengecekan kartu. Sesaat kemudian, ekspresi terkejut tersirat di wajahnya ketika mengetahui bahwa Gerald memang benar-benar pemilik sah kartu Black G mengumpat. Gerald juga tercatat sebagai nasabah eksklusif, yang berarti dia berasal dari keluarga yang sangat kaya dan terpandang. Dengan berkeringat dingin, dalam hati wanita paruh baya itu mengumpat, "Sial, Rahel sudah mempermalukanku di depan pelanggan terhormat."